Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nuransari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Sungai Pandan Tengah. Nah, kali ini saya bersama Bapak Kepala SD Negeri Tambalang Kecil, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Nah Pak, seperti janji kita kemarin ya Pak ya, kita akan melakukan percakapan nih Pak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 nih Pak. Nah, sebelumnya silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rosdiansah, Kepala SDN Tambalang Kecil, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya merasa senang dan bangga karena ada salah satu guru di SDN Sungai Pandan Tengah yang menjadi calon guru penggerak. Semoga membawa dampak baik untuk kemajuan sekolah ini. Iya, terima kasih Pak atas dukungannya. Nah, saya akan menanyakan nih Pak ya beberapa pertanyaan. Oke. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih, Pak, kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak yang selama ini terjadi di sekolah Bapak? Untuk mengidentifikasinya mudah saja, Farida. Iya. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah. Menurut hukum, nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan delima etika. Oke, baik. Ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Oke, baik. Nah, kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah itu? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, nah bagus sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi? Melakukan dialog atau pembicaraan dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Baik, berarti dengan melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini nih merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu?
Selama saya menjadi kepala SD Negeri Tambalang Kecil, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua belah pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oke. Jadi memerlukan dukungan dari semua pihak dan meminimalisir risiko seminimal mungkin ya Pak. Ya. Ya, nih. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu nih Pak ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk nih atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan nih? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak terjadi masalah yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dewan guru, pengawas sekolah, komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Oke, nah dari itu Pak, adakah nih Pak ya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak ya yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sama sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Oke, baik Pak. Jadi kita di sini adanya komunikasi yang baik ya Pak. Ya. Oke. Jadi terima kasih Pak atas waktunya dan atas perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya. Ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Kepala SD Negeri Tambalang Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Oransari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Sungai Pandan Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalungan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan percakapan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rusmi Nuryadi. Saya di sini selaku Kepala Sekolah SDN Teluk Mesti 1, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya merasa senang dan bangga karena ada salah satu guru dari SDN Sungai Pandan Tengah
yang mengikuti atau menjadi calon guru penggerak. Semoga dengan Bapak mengikuti calon guru penggerak membawa dampak positif untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Pak atas dukungannya. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Yang pertama itu Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah permasalahan termasuk dalam kategori dilema etika atau kategori rujukan moral, Pak? Terima kasih atas pertanyaan. Kalau dilema etika itu kasus di mana kita dihadapkan jika kedua-duanya itu benar. Kalau bujukan moral itu di mana satu bernilai benar dan yang satu bernilai salah. Kemudian Pak, saya mau bertanya lagi, bagaimana cara Bapak untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar, Pak? Iya, baik. Jadi beginilah, langkah pertama yang mungkin kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, setelah itu kita cari beberapa solusi. Nah, dari beberapa solusi tadi kita pilih salah satu solusi yang paling baik di antara keduanya tadi. Oke, baik Pak. Jadi menurut Bapak tadi, untuk mengambil sebuah keputusan, Bapak itu melakukan identifikasi terlebih dulu ya Pak ya? Iya, benar sekali Bapak. Setelah itu Bapak mencarikan beberapa solusi. Nah, dan yang terakhir, kata Bapak tadi bersama-sama memilih satu solusi yang terbaik untuk keduanya. Iya, benar sekali Bapak. Oke, nah selama ini Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Ya, baik Bapak. Lah, jadi jika terjadi permasalahan, langkah pertama kita cari dulu penyebabnya itu apa. Nah, dari hasil identifikasi itu, nah kita ajak diskusi dulu mereka-mereka yang memiliki masalah atau permasalahan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Oke, jadi menurut Bapak tadi langkah pertama itu Bapak cari dulu penyebabnya ya Pak ya? Iya. Oke, misalnya nih apakah dari dalam mungkin ya Pak ya atau dari luar. Nah, kemudian Bapak akan mengajak berdiskusi untuk mereka dan berkolaborasi dengan guru yang lain menyelesaikan masalahnya. Begitu ya Pak? Iya, begitu. Dari cara tersebut nih, mana nih kira-kira yang paling efektif Pak digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus? Iya, baiklah. Jadi yang paling efektif lah adalah kita ajak diskusi yang punya kasus. Misalkan ada kasus dengan tenaga pendidik maupun kasus yang berkaitan dengan murid. Di mana di dalam diskusi itu kita akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kasus itu. Kemudian kita carikan solusi terbaiknya. Oke, jadi menurut Bapak yang paling efektif itu adalah diskusi, di mana dalam diskusi tadi Bapak bisa mengidentifikasi ya faktor penyebabnya. Kemudian Bapak bisa mencari solusi dalam masalah tersebut. Gitu ya Pak ya? Benar. Nah, hal apa saja nih yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus seperti itu Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kasus ini melibatkan alumni sekolah ini. Jika saya bawa ke ranah hukum, saya merasa kasihan kepada alumni ini. Namun jika tidak saya laporkan, takutnya nanti akan menjadi contoh yang tidak baik bagi alumni yang lain. Mungkin saja ada yang akan melakukan hal yang serupa
Namun saya sebagai kepala sekolah harus tetap menegakkan disiplin dan memikirkan masa depan alumni tadi. Di mana saya sadar kalau tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Ya, baik Pak. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini tadi, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan masalah atau Bapak selesaikan saat itu juga Pak? Iya, terima kasih ya. Kalau jadwal secara khusus menyelesaikan masalah itu tidak ada, Pak. Menurut saya di saat ada kasus, semakin cepat kita selesaikan maka akan semakin baik dampaknya bagi sekolah kita. Oh. Iya Pak. Jadi diselesaikan saat saat kejadian itu ya Pak ya? Iya, benar sekali Bapak. Sekarang menurut Bapak nih, Iya. adakah orang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus itu Pak? Iya, baik. Faktor utama adalah kolaborasi Bapak. Jadi kita harus berkolaborasi antara murid, orang tua, dan pihak sekolah. Namun kita lihat dulu kasusnya. Jika kasusnya cukup ditangani di sekolah, cukup di sekolah saja. Namun jika penting orang tua harus dilibatkan demi masa depan anak, maka orang tua harus dilibatkan untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah tersebut. Oke, betul. Iya, baik Bapak. Jadi yang dapat membantu itu orang tua Iya. dan guru di sekolah. Iya, betul sekali Bapak. Dari yang semua Bapak sampaikan tadi, adakah pelajaran yang dapat Bapak ambil dari cara-cara Bapak nih menyelesaikan masalah tersebut? Iya, terima kasih pertanyaan Bapak. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil biasanya adalah kita sadar Pak, bahwa setiap manusia hidup pasti punya masalah. Karena yang diinginkan manusia itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka timbullah masalah. Sebaik-baiknya manusia yang punya salah adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Oke, baik Bapak. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah ya Pak ya. Iya. Nah, namun sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Oke. Terima kasih Bapak karena mau memberikan waktu bagi saya untuk berbagi pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Iya, sama-sama Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya bersama Kepala Sekolah Negeri Tambun 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.